Dek, kok kamu belum siap? Kita memulai loh. Iya, tunggu sebentar. Kau yang ini nanggung, filmnya udah mau habis. Ini udah nunggu jam 8, kita memulai ibadah. Iya nih, udah jam 8. Tapi tunggu sebentar ya, koin ini tuh lagi lucu banget. Lihat, masa Nobita dapat nilai 0? Nontonnya kan bisa habis ibadah, kita ibadah dulu. Firman hari ini tuh cocok buat kamu, Dek. Emang firman Tuhan hari ini tentang apa, Kak? Penasaran kan? Yuk, Dek, kita memulai ibadahnya. Nih, kakak kasih headset biar kedengeran jelas. Oke deh kalian. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap baik-baik aja ya. Wah, gak terasa ya kalian. Minggu ini nih, udah minggu terakhir di bulan Januari. Kita udah masuk bulan baru. Iya, bener banget. Bersyukur Tuhan selalu jaga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Dia mengasihi kita. Kasih Yesus emang indah banget ya, Kak. Bentar. Jadi kayak keinget lagu. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi 2 lagu bebas. Yang pertama, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Dan yang kedua, Dari Terbit Matahari. Oke, musik. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya kak, lebih semangat lagi, jangan lupa senyum. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang yang kedua nih kak, Dari Terbit Matahari ya, Kak. matahari. Jangan lupa senyum. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kita sudah bernyanyi tadi dari lagu bebas. Sekarang kita memulai ibadah. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Oke adik-adik, kita sudah menyanyi dari Kidung Ceria. Sekarang kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Hillary. Oke adik-adik, sekarang kita mau satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oh ya, sebelum itu kita mau nyanyi Ibu Jari dulu ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali beribadah IHMPA bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga atas kesehatan yang Tuhan Yesus berikan untuk kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oke adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk manis, kami bisa konsentrasi, dan kami dapat mengerti apa yang difirmankan oleh kakak-kakak layan, dan firman yang sudah kami dengar kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab nih. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita buka dari mana Kak Sabrina? Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang akan dibaca oleh adik Vanessa.
Lalu pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, itu dia pembacaan kita minggu ini. Hari ini ada siapa yang ngajar Kak Uyen? Oke, minggu ini yang ngajar dari anak TK ada Kak Hillary, anak kecil ada Kak Fani, dan anak tanggung ada Kak Uyen. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Oh ya, di sini siapa yang udah gak sabar mau dengerin cerita? Nah, kalau adik-adik udah gak sabar mau dengerin cerita, ayo kita duduk yang manis dulu ya. Oh ya adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih adik-adik. Jadi ceritanya begini nih adik-adik. Pada suatu hari ada seorang yang kaya raya. Dia memiliki segalanya adik-adik. Dia punya banyak sekali hartanya. Nah, orang kaya ini ingin sekali masuk surga adik-adik. Dia ingin banget masuk surga. Kemudian ia pergi mencari Tuhan Yesus adik-adik. Orang kaya itu pergi mencari Tuhan Yesus. Dan kemudian pada suatu hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dan ia sangat senang. Kemudian ia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya agar ia bisa masuk surga? Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu adik-adik, kalau ia mau masuk ke dalam surga, ia harus menaati perintah Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang kaya itu berkata kembali adik-adik, ia merasa kalau ia sudah menaati semua perintah Tuhan itu adik-adik. Namun kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada orang kaya itu adik-adik. Tuhan Yesus berkata seperti ini, kalau kamu mau masuk surga, pergilah dan jualah semua harta milikmu dan bagikan kepada sesamamu yang membutuhkan adik-adik. Sesamamu yang sedang membutuhkan. Nah, kemudian adik-adik, orang kaya itu sedih dan ia langsung pergi adik-adik. Karena hartanya banyak. Ia sedih adik-adik.
Nah, adik-adik, tahu nggak sih kenapa orang kaya itu sedih dan kemudian ia langsung pergi? Karena orang kaya itu lebih sayang sama hartanya dibandingkan sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik. Dia tidak mengutamakan Tuhan Yesus, adik-adik. Dia lebih sayang sama hartanya. Itu bagus gak sih, adik-adik? Gak bagus ya, adik-adik. Gak boleh ya. Nah, menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama, gimana sih caranya, adik-adik? Nah, caranya seperti kita sekarang ini nih, adik-adik. Seperti adik-adik sedang ibadah IHMPA sekarang ini. Nah, kan biasanya hari Minggu pagi ini banyak banget ya film kartun yang bagus-bagus, adik-adik. Seperti Doraemon misalnya, adik-adik. Tapi adik-adik mau ibadah IHMPA dulu. Hebat, adik-adik. Itu namanya adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus dulu. Itu baru namanya anak Tuhan. Yang kedua, misalnya nih adik-adik. Jadi setiap adik-adik mau sekolah, kalau adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus, berarti adik-adik harus apa? Sebelum berangkat sekolah, berdoa. Kemudian sebelum makan, padahal adik-adik udah lapar banget pingin makan. Tapi sebelum makan adik-adik berdoa dulu. Nah, terus kemudian adik-adik udah ngantuk nih, udah ngantuk banget. Nah, tapi adik-adik sebelum tidur, adik-adik berdoa dulu sama Tuhan. Adik-adik berbicara dulu sama Tuhan. Nah, itu yang namanya mengutamakan Tuhan juga, adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, kalau adik-adik punya mainan lebih di rumah, padahal teman-temannya adik-adik di luar sana banyak banget yang nggak punya mainan, adik-adik. Hidupnya berkekurangan, adik-adik. Tapi adik-adik mau kasih sebagian mainan adik-adik. Itu juga salah satunya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, adik-adik, jangan lupa ya untuk berbagi kepada sesama dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, adik-adik. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini senang banget Kak Fani bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di minggu ini. Nah adik-adik, Kak Fani mau tanya nih, adik-adik pernah dengar nggak kata utama? Utama artinya apa ya adik-adik? Utama itu artinya nomor satu atau bisa juga yang paling terpenting. Ngomong-ngomong tentang kata utama, firman hari ini ada hubungannya nih dengan kata utama nih adik-adik. Oleh karena itu, kita mau denger yuk firman hari ini ceritanya seperti ini. Jadi adik-adik, dulu ada seorang bapak nih yang kaya raya banget. Harta bendanya tuh banyak banget adik-adik. Adik-adik bisa lihat emasnya banyak banget kan. Pokoknya dia kaya banget adik-adik. Terus suatu ketika dia berpikir, gimana ya supaya aku bisa masuk surga? Akhirnya dia mau ketemu Tuhan Yesus untuk menanyakan langsung kepada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia mencari Tuhan Yesus, dia cari, terus dia seneng banget karena akhirnya yes, aku ketemu sama Tuhan Yesus. Terus habis itu dia langsung bertanya kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan, gimana ya biar aku bisa masuk surga? Jikalau kamu ingin masuk surga, kamu harus mengikuti semua perintah-perintahku. Seperti jangan mencuri, jangan berbohong, menghormati orang tua, dan lainnya. Tuhan, tapi semuanya sudah kulakukan. Apa masih ada lagi? Ada satu lagi kekuranganmu. Kamu harus pergi untuk menjual semua harta milikmu. Lalu, bagikan hartamu itu kepada orang miskin,
Setelah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Wow, ternyata ya adik-adik, orang kaya tadi dia sudah melakukan semua perintah Allah. 10-10-nya dia sudah jalankan adik-adik. Pantas dia ngerasa kayaknya aku bisa masuk surga karena dia ngerasa dia sudah melakukan semua perintah Allah. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus bilang kalau ada satu lagi. Ternyata dia harus ngejual semua hartanya, dia harus kasih uang buat bantu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu adik-adik. Wow, masih ada lagi ternyata adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik, orang kaya itu bakal ngikutin perintah Tuhan Yesus enggak? Ternyata adik-adik, ternyata enggak adik-adik. Ternyata orang kaya ini yang pas denger dia harus jual hartanya, dia langsung balik badan, dia pergi adik-adik. Kenapa? Karena ternyata dia lebih memilih mengutamakan hartanya daripada dia memilih Tuhan Yesus. Karena di hatinya dia yang nomor satu bukan Tuhan Yesus, tapi yang ada di hatinya yaitu hartanya dia, uang-uangnya dia. Seperti itu adik-adik. Bener gak sih kayak gitu adik-adik? Enggak ya, itu salah ya adik-adik. Maka dari itu adik-adik, hari ini kita mau belajar supaya di dalam hidup kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mau mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, kalau Tuhan Yesus yang menjadi utama dalam hidup adik-adik, contohnya yang pertama nih, saat bangun tidur di pagi hari, adik-adik bukan langsung bangun, langsung cari sarapan, tapi adik-adik bangun tidur nih, terus adik-adik langsung berdoa. Contoh kedua, sebelum makan adik-adik berdoa. Terus yang ketiga, sebelum adik-adik belajar atau sekolah, adik-adik juga berdoa. Itu berarti adik-adik menomorsatukan Tuhan Yesus dulu. Selain itu, yang keempat nih adik-adik, kayak yang adik Sabrina tadi tuh, kan mestinya kalau hari Minggu ibadah dulu ya, bukan nonton film kartun dulu. Oleh karena itu, kalau adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus, saat hari Minggu, adik-adik mau ibadah dulu, baru deh abis itu adik-adik nonton film kartun, adik-adik main games, atau beraktivitas yang lain. Nah, itu adalah contoh bahwa adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus. Contoh nyatanya nih dari seorang atlet. Dia adalah seorang atlet lari 100 meter adik-adik. Nah, namanya Erik. Nah, Erik ini adik-adik, dia adalah seorang yang selalu menomorsatukan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia sayang sama Tuhan. Nah, suatu ketika adik-adik, dia akan mengikuti lomba olimpiade sedunia untuk lari 100 meter. Tapi lombanya itu di hari Minggu adik-adik. Ya saat dia dengar lombanya di hari Minggu nih, dia langsung bilang, aku gak jadi ikut lomba karena lombanya di hari Minggu. Hari Minggu itu harinya Tuhan, aku harus beribadah. Adik-adik, ternyata Erik ini lebih memilih Tuhan, dia lebih memilih ibadah hari Minggu kepada Tuhan daripada dia mengikuti lomba. Padahal kalau dia ikut lomba, pasti dia akan menjadi orang yang hebat dan terkenal. Tapi enggak, dia malah lebih memilih Tuhan. Dan bener loh adik-adik, ketika dia memilih Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan berkati hidup dia. Buktinya, walaupun dia tidak mengikuti lomba lari 100 meter, tapi dia bisa mengikuti lomba yang malah 200 meter sampai 400 meter adik-adik. Dan itu lebih wow lagi adik-adik. Dan akhirnya
Dan itu tidak hari Minggu. Akhirnya dia ikut lomba itu, dia berlatih walaupun dengan waktu yang singkat. Tapi Tuhan berkati dia sehingga dia bisa juara di lari 200 meter dan 400 meter. Itu semua berkat Tuhan karena dia menomorsatukan Tuhan. Tuhan sayang sama dia dan dia diberkati. Nah, seperti itu adik-adik. Siapa yang mau seperti Erik ini nih, yang selalu menomorsatukan Tuhan dan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Oke, kalau pasti semua pada mau kan? Kalau pada mau, yuk adik-adik, mulai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, dan kita lakukan semua itu karena kita sayang sama Tuhan. Dan percaya adik-adik, Tuhan pasti akan memberkati hidup adik-adik karena Tuhan juga sayang sama adik-adik. Oke, jangan lupa firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadilah anak Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Di sini kakak mengajar di kelas tanggung. Tadi kita sudah membaca dari Markus 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Pada hari ini kita belajar dari seorang yang kaya raya yang mempunyai keinginan memperoleh kehidupan yang kekal. Dia berkeinginan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan Allah. Sehingga dalam kehidupan dia sehari-hari, dia selalu berbuat baik. Dia melakukan 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia selalu patuh kepada orang tua. Sehingga dia mempunyai pikiran bahwa pasti saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal karena setiap hari saya selalu berbuat baik. Saya selalu melakukan hukum Taurat. Ternyata Tuhan berkata kepada orang kaya itu, hanya ada satu kekurangan yang orang kaya itu belum melakukan. Tuhan Yesus menyuruh kepada orang kaya itu untuk menjual semua hartanya. Setelah dia menjual hartanya, baru mengikut Tuhan Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Orang kaya itu kaget. Orang kaya itu kecewa dan sedih. Karena apa adik-adik? Ya, orang kaya itu berpikir di luar ekspektasinya dia. Bahwa dia sudah melakukan kehidupan yang baik, tapi dia harus menjual hartanya juga. Akhirnya dia berpikir, saya mau ikut Tuhan atau menjual hartanya ya. Padahal hartanya yang dia peroleh itu dia selalu kumpulkan dari hasil kerjanya. Ternyata Tuhan minta kepada orang kaya itu untuk menjual hartanya. Dia merasa bimbang jadinya. Yang tadinya dia udah bersemangat untuk mengikut Tuhan Yesus, dia menjadi bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, adik-adik, dari cerita orang kaya pada hari ini kita mengambil kesimpulan pengajaran bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, kita tidak perlu khawatir apapun yang kita miliki. Kita harus mengikut Tuhan dengan setulus hati. Tidak boleh bingung. Karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki ini kan berasal dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir apapun yang kita miliki. Percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat bagi kita. Yang kita harus lakukan adalah mengutamakan Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengutamakan Tuhan. Yang pertama, yang pastinya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya saat kita senang saja, tetapi saat kita sedih. Ketika adik-adik
merasa kesusahan dalam belajar atau mengerjakan ujian, kita harus mengandalkan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk adik-adik. Ya pastinya selain berdoa kita harus belajar lebih rajin lagi untuk mendapatkan nilai. Selain itu juga bukan hanya mengandalkan Tuhan saja, tapi kita juga harus berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya berbuat baik kepada sesama teman-teman, tetapi juga berbuat baik kepada keluarga. Nah, pada saat ini kan pasti adik-adik hanya di rumah saja kan, jarang keluar. Ya, adik-adik juga bisa berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada adik kakak. Contohnya ya menolong adik kakak dalam kesusahan, berbagi, itu salah satu berbuat baik pada adik kakak. Ataupun pada orang tua, kita harus patuh kepada orang tua, kita harus dengar-dengaran kata orang tua. Nah, selain itu kita juga bisa lakukan untuk mengutamakan Tuhan adalah kita harus berdoa. Berdoa bukan saja saat kita makan, bukan saja saat kita mau pergi kemana-mana, tetapi juga kita harus berdoa ketika kita bangun pagi ataupun ketika kita mau tidur. Ya, ketika kita bangun pagi kita harus berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menjaga kita dalam istirahat kita dan membangunkan kita pada pagi hari dengan keadaan sehat dan bugar dan masih diberikan nafas kehidupan. Begitupun juga kalau kita berdoa pada malam hari, kita mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang hari dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, salah satu contoh juga yang paling simpel adalah ketika kita mau ibadah YMPA, pasti kita punya film kesukaan yang selalu kita tonton setiap pagi, setiap hari Minggu. Nah, pasti adik-adik punya pilihan tuh. Apakah harus nonton film kesukaan dulu atau ibadah dulu? Nah, bisa kita lihat cerita pada hari ini bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi apa yang harus adik-adik lakukan adalah harus ibadah dulu. Ya, karena ketika kita ibadah, kita bertemu sama Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan, terus ya kita akan mendapatkan berkat juga dari Tuhan. Ya adik-adik, jadi cerita hari ini inti pengajarannya adalah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar atau memberikan berkat bagi setiap kehidupan kita. Adik-adik, selalu mengutamakan Tuhan. Itu saja dari kakak pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, udah dengarkan firman hari ini? Iya, ternyata kita harus nomor satuin Tuhan, teman-teman. Nah, kalau kita udah nomor satuin Tuhan, baru deh pasti kita disayang, kita diberkati. Nah, seperti ayat yang kakak akan kasih pada hari ini. Ayat emas itu terambil dari Matius 6, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sama dengan cerita hari ini. Selalu mengutamakan Tuhan. Nah, untuk merespon firman pada hari ini, kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 2:13, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi
Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk doa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk bangsa, negara kami, Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan yang terjadi dalam bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari virus yang sedang menyebar Tuhan di Indonesia, virus COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mau memberkati kami, Engkau mau melindungi kami dari virus-virus yang ada Tuhan, terutama COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin Engkau mau memberikan kami kesehatan sehingga kami terlepas dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati negara kami juga Tuhan, dari pemerintahannya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi Bapak Presiden Jokowi Tuhan, hingga menteri, wali kota, kabupaten, desa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati pemerintah yang memerintah di negara kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat memerintah dengan bijaksana, sehingga kami semua dapat mengikuti perintahnya dengan baik Tuhan. Karena kami yakin bahwa pemerintah negara Indonesia ini, mereka memerintah karena seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau juga mau memberkati kami sebagai rakyat Indonesia untuk selalu mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati rakyat Indonesia, Engkau mau memberikan kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia, dari pemerintahan sampai rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mendengar doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ya Tuhan, terkhusus gereja GPIB Gloria yang ada di Bekasi. Tuhan berkati para pendeta, penatua deaken, seluruh karyawan kantor, dan seluruh jemaat GPIB Gloria ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kedua orang tua kami. Kiranya Kau mau senantiasa berikan umur yang panjang, kesehatan selalu, rezeki yang melimpah, dan kiranya orang tua kami selalu Kau berkati, jauhkan orang tua kami dari virus corona, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan dari orang tua kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati mereka, jamah mereka, lekas pulihkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan juga boleh berkati mereka melalui obat-obatan, makanan, serta minuman mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali menerima kesehatan jasmani yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para petugas kesehatan ya Tuhan, mereka yang berhadapan langsung dengan para pasien ya Tuhan, mereka yang selalu sedia untuk merawat para pasien ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari penyakit, serta kuatkan tubuh mereka agar mereka dapat beraktivitas dan merawat sesama kami yang sedang sakit ya Tuhan. Berkati mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan untuk sanak saudari kami, kepada anak yatim piatu, janda duda di luar sana. Kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka di dalam kesendirian mereka. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka, akan melindungi mereka, akan membimbing mereka di dalam setiap pergumulan serta pencobaan yang sedang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka dan akan memberkati mereka layaknya Tuhan memberkati kami juga. Bapak, kami juga mendoakan kepada para tenaga medis di luar sana ya Bapak,
yang sedang berjuang untuk merawat orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya keluarga yang sedang mereka tinggalin pun diberikan kekuatan dan mereka bisa sehat juga merawat orang-orang yang sakit, dan mereka bisa pulang nanti ke rumah mereka dengan keadaan sehat pula. Terima kasih Bapak, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi pendidikan yang kami jalani pada hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami, menyertai kami dalam belajar kami, walaupun itu dilakukan dalam rumah. Biarlah kami tetap bersemangat dalam belajar, agar kami bisa mendapatkan nilai yang baik juga, dan menghasilkan nilai yang bagus bagi pendidikan kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk semua ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi pendidikan kami, maupun itu dari adik-adik layan kami hingga kakak layan, dari SD, SMP, SMA maupun dalam bangku kuliah. Walaupun di tengah pandemi ini, biarlah kami tetap bersemangat agar kami tetap belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil yang baik di sekolah ataupun pendidikan kami masing-masing ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami hanya alaskan dalam satu nama, yaitu kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau persembahan nih. Disiapin persembahannya. Persembahannya bisa dititip ke papa mama untuk nanti dikasih ke gereja. Nah, sambil persembahan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Musik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Oke teman-teman, sekarang kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan kepadamu akan bermanfaat bagi pelayanan. Amin. Wah, gak kerasa ya, ibadah hari ini sudah mau selesai. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Musik. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke, sekarang kita mau doa penutup. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sekarang telah selesai beribadah sekolah minggu bersama.
Ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami, adik-adik layan ini Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa seperti Rasul Paulus yang memberitakan keselamatan dan karya Tuhan ke semua orang lewat perbuatan baik kami. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak. Kiranya minggu depan kami kembali lagi sekolah minggu bersama lewat YouTube streaming online ini. Tuhan Yesus yang baik. Kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Oke deh, sampai jumpa juga kalian. Tos dulu dong. Dadah.